Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu audit properti bangunan pabrik dan peralatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Siti Fatihatu Rizkiah dengan NIM 049. Yang kedua adalah Putri Juni dengan NIM 018. Yang ketiga adalah Anjani Putri dengan NIM 076. Yang keempat adalah Aulia Yunika dengan NIM 073. Yang kelima adalah Karisma Saukia dengan NIM 053. Yang keenam adalah Siti Irmayanti dengan NIM 820. Yang terakhir adalah Muhammad Kisti dengan NIM 10006. Baik, saya akan menjelaskan tentang audit properti bangunan pabrik dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aset yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk jual kembali. Tujuan penggunaan aset ini sebagai dari operasi bisnis klien dan kegunaan yang diharapkan yang lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik penting yang membedakan aktiva ini dari persediaan beban dibayar di muka dan investasi. Catatan akuntansi utama untuk membukukan akun peralatan manufaktur properti lain bangunan pabrik dan peralatan biasanya adalah berkas induk aktiva tetap, isinya harus dimengerti agar studi terhadap audit peralatan pabrik itu dapat berguna. Berkas induk itu terdiri dari sekumpulan catatan satu untuk tiap-tiap bagian peralatan dan jenis properti lainnya yang dimiliki. Beberapa contoh klasifikasi akun properti pabrik dan peralatan yang umum yaitu, yang pertama adalah tanah dan pengembangan tanah. Yang kedua adalah pembangunan dan peningkatan bangunan. Yang ketiga adalah peralatan manufaktur. Yang keempat adalah perabot dan perlengkapan kantor. Yang kelima adalah kendaraan bermotor dan truk. Yang keenam adalah Lexus improvement. Yang ketujuh adalah konstruksi dalam proses untuk properti bangunan pabrik dan peralatan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu menyusun rencana audit properti bangunan pabrik dan peralatan. Langkah-langkah dalam menyusun rencana audit properti bangunan pabrik dan peralatan. Yang pertama, inspeksi. Langkah prosedur yang pertama dilakukan adalah inspeksi atau penyelidikan pada setiap transaksi atas aktiva tetap suatu perusahaan. Langkah penulisan dokumen audit terkait, serta prosedur audit atas aktiva tetap itu sendiri. Inspeksi dilakukan untuk menilai apakah terdapat perbedaan dan informasi yang tidak konsisten dalam worksheet atau kertas kerja audit aktiva tetap. Jika telah sesuai, maka auditor dapat langsung menuju langkah prosedur yang selanjutnya. Yang kedua, melakukan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan oleh seorang auditor untuk mengamati segala prosedur yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah terdapat kelemahan pada prosedur audit atas aktiva tetap terkait. Yang ketiga, konfirmasi atas transaksi. Prosedur konfirmasi dilakukan oleh auditor untuk mengkonfirmasi setiap catatan audit atas aktiva tetap perusahaan yang melibatkan pihak ketiga atau bukan klien seperti bank terkait. Yang keempat, melakukan permintaan keterangan. Auditor akan melakukan permintaan dan pemeriksaan keterangan atas kecukupan dokumentasi pada audit aktiva tetap yang dipersiapkan untuk worksheet atau kertas kerja audit aktiva tetap. Yang kelima, penelusuran atas aset tetap. Setelah melakukan
kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan, auditor akan melakukan penelusuran dalam prosedur audit yang berfokus pada meminta kejelasan pada klien. Yang keenam, perhitungan. Perhitungan atau recalculation merupakan proses prosedur audit atas aktiva tetap untuk memastikan bahwa jumlah dalam laporan keuangan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan sebenar-benarnya. Yang ketujuh, pemeriksaan mendalam atas bukti pendukung. Dalam prosedur audit perlu juga dilakukan pemeriksaan pada bukti audit aktiva tetap yang mendukung. Bukti audit aktiva tetap pendukung yang diperiksa dapat berwujud pabrik, properti, dan peralatan lainnya yang dapat membuktikan keberadaan aktiva berwujud. Yang kedelapan, pelaksanaan ulang oleh auditor. Langkah prosedur audit aktiva tetap yang terakhir adalah pelaksanaan ulang oleh auditor secara independen. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pelaksanaan ulang sebagai bentuk prosedur kontrol yang merupakan bagian dari sistem kontrol pada proses audit. Selanjutnya, menentukan sampel audit yang diperlukan. Pertama ada file induk tetap yang meliputi catatan terperinci atas setiap bagian peralatan dan jenis properti lainnya yang dimiliki. Isi catatan yaitu deskripsi aset, tanggal akuisisi, biaya awal, penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan, properti yang diperoleh dan dibuang selama tahun bersangkutan. Kedua ada kontrak pembelian atau lease untuk menentukan apakah kapitalisasi peralatan sudah tepat atau belum. Tiga, schedule klien yang berisi catatan tentang pelepasan. Hal tersebut penting dilakukan karena laba rugi pelepasan akan tercermin dalam laporan laba rugi. Schedule berisi tanggal aset dilepas atau dibuang, nama orang atau perusahaan yang mengakuisisi aset, harga jual, biaya awal, tanggal akuisisi, dan akumulasi penyusutan. Keempat, persediaan fisik aset tetap untuk pengecekan dan perhitungan fisik apakah sudah sesuai dengan daftar aset. 5. Faktur pajak dan PPN terkait sebagai bukti transaksi kena pajak yang telah dilakukan pemungutan PPN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menyusun program audit properti, bangunan pabrik, dan peralatan. Dalam audit peralatan pabrik, cara pengujiannya dapat dipisahkan dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah prosedur analitis. Prosedur analitis ini seperti yang terjadi dalam seluruh area audit. Jenis prosedur analitis bergantung pada shift pelaksanaan bisnis klien. Yang kedua adalah verifikasi atas perolehan tahun berjalan, yang artinya perusahaan harus mencatat penambahan pembelian dengan benar karena aset tetap memiliki dampak jangka panjang pada laporan keuangan. Kesalahan dalam mengantisipasi aset atau mencatat akuisisi dengan jumlah yang tidak benar akan berdampak pada neraca hingga perusahaan menghentikan penggunaan aset tersebut. Yang ketiga adalah verifikasi atas laporan tahun berjalan. Tujuan utama auditor dalam pelepasan tahun berjalan seperti verifikasi penjualan, tukar tambah, atau penghentian aset tetap adalah mendapatkan bukti memadai bahwa seluruh penghentian dicatat dalam jumlah yang benar. Yang keempat adalah verifikasi atas saldo akhir dalam akun aktiva yang memiliki tujuan yaitu auditor ketika mengaudit saldo akhir akun peralatan bisa menentukan bahwa seluruh perlengkapan yang dicatat secara fisik ada pada tanggal neraca, keberadaan dan seluruh perlengkapan yang dimiliki sudah dicatat kelengkapan. Yang kelima adalah verifikasi atas beban penyusutan. Beban penyusutan adalah satu dari sedikit akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang keenam adalah verifikasi atas saldo akhir dari akumulasi penyusutan pada saldo akhir penyusutan ini, yang salah satunya adalah debit pada akumulasi. Penyusutan biasanya diuji sebagai bagian dari audit pelepasan aktiva, sedangkan kredit diverifikasi sebagai beban dari penyusutan.
Dua tujuan biasanya ditekankan dalam audit atas akumulasi penyusutan seperti yang dinyatakan dalam berkas induk properti sesuai dengan buku besar. Tujuan ini dapat dicapai dengan pengujian penjumlahan dari akumulasi penyusutan atau berkas induk properti dan menelusuri total ke buku besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu menganalisis tes substantif dalam audit properti, bangunan pabrik, dan peralatan. Tes substantif ini merupakan salah satu tahap penting dalam proses audit, di mana yang bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan, kelengkapan, dan keakuratan informasi yang terkait dengan aset tersebut. Berikut beberapa aspek penting dalam melakukan analisis tes substantif dalam audit aset properti, bangunan pabrik, dan peralatan. Yang pertama yaitu verifikasi kepemilikan, di mana perusahaan dipastikan memiliki hak aset atas aset tersebut yang melibatkan pemeriksaan dokumen seperti sertifikat kepemilikan atau surat-surat berharga yang menginformasi kepemilikan. Yang kedua, kondisi fisik. Dilakukannya penilaian fisik ini atas aset tersebut, apakah properti bangunan dan peralatan dalam kondisi baik atau sebaliknya bahwa ada kerusakan atau tanda-tanda kerusakan yang mungkin mempengaruhi nilai. Yang ketiga yaitu penyusutan dan penurunan nilai atau impairment, di mana meninjau metode dan perhitungan penyusutan yang digunakan yang memastikan bahwa penyusutan dihitung sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat yaitu verifikasi kelengkapan, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung seperti faktur, surat perjanjian sewa, kontrak perawatan, dan laporan pemeliharaan. Yang kelima, verifikasi nilai tercatat. Dilakukannya evaluasi ini tercatat dalam laporan keuangan dapat mencerminkan nilai wajar saat ini dari aset tersebut. Yang keenam yaitu pengujian hak dan kewajiban, yaitu memeriksa apakah ada liabilitas terkait dengan aset-aset ini seperti hutang yang dijamin oleh aset tertentu. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan legalitas, memastikan bahwa properti dan bangunan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perizinan dan peraturan lingkungan. Yang terakhir yaitu laporan dan rekomendasi, di mana yang menghasilkan laporan audit yang mencatat semua temuan, rekomendasi, dan kesimpulan audit terkait aset properti, bangunan pabrik, dan peralatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya studi kasus. Selanjutnya, studi kasus pada manipulasi beban demi menggelembungkan laba bersih. 1 bulan setelah menjadi Presiden Direktur Precision Computer Network, John Martel terpaksa mengambil cuti ketika dugaan ketidakberesan akuntansi mengupas seputar praktik kurang saji beban dan lebih saji pendapatan selama 2 tahun fiskal sebelumnya. Martel mengundurkan diri 3 bulan kemudian. Penyelidikan lebih lanjut oleh Securities and Exchange Commission menemukan bahwa kecurangan tersebut didalangi oleh tim eksekutif senior termasuk Martel, CFO perusahaan, manajer akuntansi dan pelaporan, serta anggota manajemen lainnya yang terlibat dalam sejumlah skema manipulasi. Beberapa skema kecurangan itu termasuk ayat jurnal fiktif untuk mengurangi beban penyusutan sehubungan dengan akuisisi perusahaan. Baru ini berdasarkan kesimpulan bahwa ayat jurnal ternyata lebih saji. Manajemen juga mengapitulasi beban bisnis umum yang berkaitan dengan akuisisi perusahaan prospektif. Meskipun standar akuntansi mensyaratkan jenis biaya tersebut dibebankan dan salah mencatat beban operasi yang berkaitan dengan sistem komputer PCN sebagai penambah aset tetap. Demi menyesatkan auditor, manajemen menyajikan dokumen fiktif dan menunda pemberian informasi penting kepada auditor. Mereka juga meminta para bawahannya agar memalsukan schedule penambahan dan penghapusan aset tetap, termasuk daftar faktur fiktif untuk mendukung penambahan itu. CEC akhirnya mendakwa
anggota manajemen karena melakukan kecurangan itu. Selanjutnya, saya berikan kepada teman lain. Kesimpulan studi kasus. Yang pertama itu ada kesimpulan manipulasi laporan keuangan kerjasama yang dilakukan oleh jajaran manajemen. Tidak hanya itu, manajemen juga menunda pemberian informasi penting kepada auditor, bahkan menginstruksikan para pegawainya untuk memasukkan schedule dan faktor terkait aset tetap. Tentang tanggapannya ada yaitu dari uraian kasus tersebut, auditor harus mempunyai sikap skeptisme profesional terhadap klien yang diperiksa dengan dibuktikan verifikasi persediaan fisik aset tetap atau mencocokkan antara dokumen atau daftar aset tetap yang diserahkan dengan persediaan fisik aset tetap. Dalam hal ini, auditor dapat menentukan aset tetap mana yang punya resiko dengan meneliti lebih dalam terhadap transaksi yang material dan tidak biasa agar dapat mengumpulkan bukti audit yang mendukung penilaian dan evaluasi secara kritis serta mengambil keputusan audit sesuai dengan landasan bidang profesi auditor yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih saya sampaikan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.